Halo teman-teman, kita sekarang masuk ke bab baru ya. Di sini ada materi figural analogi. Figural di sini kalian tahu sendiri ya, figural itu lebih ke gambar dan analogi sendiri itu artinya hubungan. Jadi soal analogi bertujuan untuk mengukur kemampuan nalar melalui perbandingan dua gambar. Jadi nanti membandingkan dari dua gambar yang memiliki hubungan tertentu. Seperti itu. Dalam menentukan soal analogi, perlu menilai gambar atau angka serta perlu memilih pertanyaan berdasarkan pasangan gambar yang berbeda dan memilih jawaban yang tepat. Oleh karena itu, diperlukan keahlian untuk menemukan hubungan berdasarkan bentuk, ukuran, elemen, rotasi, dan yang lainnya. Setelah ini, mari kita cek beberapa contoh ya teman-teman ya dari soal figural analogi. Sekarang kita masuk ke contoh soal figural analogi yang pertama ya. Setelah kemarin kita mempelajari materinya, yaitu di mana analogi itu adalah hubungan dari gambar tersebut, di mana gambar 1 nanti adalah berhubungan dengan gambar 2 dan gambar 3 nanti berhubungan dengan gambar 4, tapi analoginya sama gitu ya teman-teman ya. Kita lihat dulu nih. Di gambar yang pertama ada 3 titik. Gambar yang kedua juga ada 3 titik dan lokasinya sama. Jadi hubungan di gambar 3 dan 4 titiknya sama ya teman-teman ya. Gambar 3 ada titik 2, berarti gambar 4 juga ada titik 2 di lokasi yang sama, di sebelah kanan seperti ini. Oke, sudah, ini dianggap aja titik ya teman-teman ya. Kemudian kita lihat untuk tanda capitnya, ini di gambar 1, gambar capitnya ada 3 tetap. Yang gambar kedua juga 3 sama. Tapi gambar yang pertama itu menghadap ke atas, gambar yang kedua kebalikannya teman-teman, menghadap ke bawah. Maka itu kita lihat di gambar yang ketiga, capitnya kan menghadap ke kanan, tapi ada 2. Berarti keempat juga ada 2, tapi capitnya yang menghadap kebalikannya, yaitu menghadap ke kiri teman-teman seperti ini. Dari A, B, C, D, E, maka yang paling sesuai yang mana? Kita lihat A, kiri dan titik 2. Oh, sudah pasti A yang benar. Kalau B salah kenapa? Karena titiknya ada 3. C salah kenapa? Karena capitnya ada 3. D salah kenapa? Karena ini menghadap ke kanan. Yang E sudah menghadap ke kanan dan titiknya ada 3. Berarti udah pasti salah. Jawaban yang paling tepat yaitu yang A gitu ya teman-teman ya. Semoga kalian paham. Setelah ini kita masuk ke contoh yang ketiga. Sekarang kita masuk ke contoh soal figural analogi yang kedua ya. Seperti yang kemarin contoh di pertama, yaitu gambar 1 berhubungan dengan gambar 2, gambar 3 berhubungan dengan gambar 4, di mana mereka memiliki analogi yang sama. Sekarang kita langsung aja di gambar yang pertama dengan kedua, lalu langsung gambar ketiga dan keempat gitu ya. Kita lihat kotak yang atas teman-teman. Dari kotak atas ini yang atas, arahnya panjang kan di sini nih ya, miring ke sini. Kemudian jadi miringnya ke sini teman-teman. Berarti ini bergeser berlawanan arah jarum jam. Oke, itu 1 dan 2. Sekarang kita lihat yang ketiga sama, oke. Berarti yang keempat sama dengan yang kedua, berlawanan arah jarum jam juga. Berarti yang mana sayang? Oh, menghadap ke atas. A benar, B benar, C benar, D benar. Tapi yang E salah. Berarti udah pasti bukan ya, E bukan. Selanjutnya kita lihat lagi gambar yang kedua. Di sini gambar kotaan kedua ini di gambar 1 menghadapnya ke sini, terus jadi menghadapnya berlawanan. Berarti kalau ini berlawanan ke sini, kebalikannya yaitu menghadapnya miringnya ke sini ya teman-teman ya. Berarti kemungkinan yang mana itu berlawanannya, kebalikannya. Yang A ini udah pasti bukan teman-teman. Yang B benar, ini seperti ini, betul karena berlawanan. Yang C salah. Yang D ini benar berlawanan ke sini, berarti kalau enggak B, D. Jadi A dan C sudah pasti bukan ya. A dan C sudah pasti bukan. Sekarang kita lihat. Di gambar kotak yang ketiga yang bawah, ini menghadap ke sini. Oke, menghadap ke kanan, jadi menghadap ke kiri.
Ini menghadap ke kiri berarti lawannya adalah menghadap ke kanan. Berarti yang B atau D? Oh, yang B ini benar menghadap ke kanan. Yang ini menghadap ke kiri tapi ke bawah salah. Berarti yang paling tepat adalah yang B karena D-nya udah ada yang salah. Begitu ya teman-teman ya. Jadi untuk contoh soal figural analogi yang kedua, jawabannya kita cari dulu tiap kotaknya kita sesuaikan hubungannya tuh seperti apa. Setelah ketemu semua, pasti dia sudah ketemu jawabannya yaitu yang B. Kita masuk ke contoh soal figural analogi yang ketiga ya. Seperti yang ke contoh 1 dan 2, analogi itu artinya yaitu hubungan. Berarti kita nanti mencari lanjutan dari gambar keempat dilihat dari hubungan gambar 1 dan 2, selanjutnya hubungan dari gambar 3 dan 4. Seperti itu. Untuk gambar ke-1 dan kedua, kita bisa lihat ya, gambar yang atas berpindah ke gambar yang bawah, tapi arahnya terbalik. Selanjutnya, gambar yang paling bawah di gambar kedua menjadi yang paling atas, arahnya juga dibalik. Dan untuk gambar yang kedua di bagian tengah ini tetap lokasinya tapi dibalik dari hadap kanan jadi hadap ke kiri. Seperti itu. Mari kita lihat untuk di ketiga dan 4 ya. Untuk gambar yang ketiga yang atas berubah jadi di bawah tapi kebalik teman-teman. Lingkaran hitamnya jadi di kanan ya. Jadi seperti ini lingkaran hitam di sini, garisnya di sini. Kemudian untuk gambar yang paling bawah, lingkaran hitamnya kan di arah kanan. Kita ubah jadi arah kiri seperti ini. Kemudian ada garis dan ada panahnya. Untuk gambar yang kedua, lokasinya tetap di kedua, tapi arahnya berbeda. Jika panahnya ada di kanan, sekarang ada di kiri seperti ini. Kemudian dikasih gambar segitiga. Oke, dari ini berarti A, B, C, D, E yang paling tepat yang mana teman-teman? A sudah pasti salah ya, karena titiknya di kanan. Kemudian D juga sudah pasti salah karena titiknya di kiri. C dan E, C-nya juga salah karena atasnya bukan titik. Oke, berarti kalau tidak B adalah E. Selanjutnya kita lihat gambar yang kedua teman-teman. Gambar yang kedua adalah panah. Oh, B-nya ini bukan panah, gambar keduanya berarti B salah. Maka yang paling tepat adalah yang E, seperti ini. Sudah bisa mulai memahami ya maksud dari contoh soal figural dari beberapa contoh yang saya berikan. Setelah ini kita akan masuk ke figural serial. Terima kasih.